Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut dirinya merupakan presiden para buruh dan orang susah. Hal ini dikatakan Prabowo di hadapan para buruh dalam acara perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas, Jakarta. Prabowo pun berjanji di bawah kepemimpinannya akan bekerja keras untuk menumpas kemiskinan. Pemerintah memastikan bekerja dengan baik agar tidak ada anak Indonesia yang kelaparan. Jadi saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presidennya buruh, presidennya petani, presidennya nelayan, presidennya orang yang susah. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis. Itu perjuangan kami. Kami akan bekerja keras agar semua warga negara Indonesia bisa dapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya. Ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Berita 1. Ada Hanif Musyafa dan Gilang Rahmat di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kemudian Zulfakar serta Adin Anugrah dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Hanif terlebih dahulu. Hanif, bagaimana situasi terkini dari peringatan Hari Buruh di tempat Anda melaporkan? Apakah massa masih terlihat atau sudah mulai bubar atau seperti apa? Baik, selamat sore Soza dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Monas, titik utama penyelenggaraan atau pelaksanaan Hari Buruh Internasional di Jakarta. Kita tahu kalau pada siang dan pada sore, pagi dan siang hari tadi sekitar 200.000 buruh atau 200.000 peserta aksi memadati kawasan Monas ini. Namun ketika sore hari ini saya melaporkan terlihat sudah jauh lebih lengang, sudah jauh lebih sepi dibandingkan dengan siang tadi. Peserta aksi sudah mulai meninggalkan kawasan Monas ketika pelaksanaan acara inti sudah selesai sekitar pukul 1 siang tadi. Dan karena yang datang tidak hanya dari Jakarta, ada juga dari luar Jakarta seperti Jawa Barat, seperti Bandung, dan juga Banten, maka mereka datang menggunakan bis yang mana kalau saya lihat satu daerah seperti satu kota dari Bandung, dari Garut ataupun dari Tasikmalaya itu bisa menggunakan 5 sampai dengan 10 bis. Terlihat juga maka mereka keluar dari kawasan Monas ini pun secara bergantian. Kalau yang saya lihat tadi memang sistem keluar dari kawasan Monas ini sepertinya mereka keluar dengan bergantian dari satu kota dulu lalu lanjut dengan satu kota lainnya yang dipimpin dengan satu mobil patroli. Seperti itu sistem keluar dari para buruh atau para peserta aksi di kawasan Monas ini. Kita tahu juga kalau tadi siang kita melihat sebenarnya sekitar 200.000 buruh itu memenuhi kawasan Monas. Jadi bisa dibayangkan dari pagi hari mereka datang lalu dengan siang hari juga pelaksanaan aksi buruh atau peringatan Hari Buruh ini baru saja selesai. Bisa dibayangkan bagaimana lelahnya mereka, sehingga kalau ada beberapa posko kesehatan yang didirikan oleh kepolisian ataupun pihak kesehatan dari Monas ini juga terlihat tadi cukup penuh ketika siang hari sekitar pukul 1 hingga pukul 3 sore. Dan untuk pukul setengah 5 sore ini ketika saya melaporkan sudah jauh lebih lengang, juga sudah mulai dibersihkan sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran pasca aksi ataupun pasca peringatan Hari Buruh Internasional ini. Dan juga kalau kita lihat tadi ada juga yang mana para
buruh ini menyuarakan apresiasi mereka dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang rela untuk datang mengikuti perayaan Hari Buruh ini. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto yang datang ke perayaan Hari Buruh ini tidak hanya mendengar, tidak hanya berucap ataupun menyampaikan janji, tapi juga merealisasikan apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah disampaikannya, dan juga memenuhi 6 tuntutan yang kita tahu, 6 tuntutan utama dari pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini. Seperti itu, Soza. Baik, terima kasih rekan Hanif. Tahan dulu, kita akan bergeser melihat bagaimana situasi di lokasi lain. Sudah ada rekan Zulfakar yang akan melaporkan dari kawasan Parlemen Senayan, Jakarta. Zul, jika tadi rekan Hanif mengabarkan untuk di Monas sudah bubar, tapi bubarnya ini dengan rapi dan juga tertib dari berbagai daerah. Kalau di tempat Anda saat ini seperti apa, Zulfakar? Ya, Soza, terkait kondisi langsung di depan atau di gedung DPR MPR RI, nampak sejumlah aliansi buruh, sejumlah pengumpulan buruh ini masih berkumpul dan terus melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Kalau kami pantau situasinya ini berjalan dengan kondusif, berjalan dengan damai, berjalan dengan baik. Para orator ini bergantian menyampaikan aspirasinya di mimbar atau di mobil orator, menyampaikan sejumlah tuntutan-tuntutan yang menjadi perhatian dalam Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025 ini. Kalau kami bisa perkirakan ada sebanyak puluhan ribu buruh dan juga aliansi lain, masyarakat sipil yang tergabung ataupun melakukan aksi dalam rangka May Day 2025 di depan gedung DPR RI. Kami melihat sejumlah tuntutan-tuntutan yang disampaikan seperti peningkatan upah yang layak buruh, lalu juga penghapusan sistem kontrak outsourcing ini juga menjadi salah satu perhatian dari para massa aksi yang masih bertahan, yang berkumpul dari pagi hari hingga sore hari ini. Mereka terus menyampaikan tuntutan-tuntutan dan banyak sekali aliansi ini juga tergabung banyak dari kaum wanita juga. Buruh-buruh wanita kami tadi melihat banyak yang hadir di depan gedung DPR MPR untuk menyampaikan aspirasinya. Ada salah satu tuntutan yang menarik yang kami lihat tadi, ada seorang peserta aksi yang membawa anaknya untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mengenai pekerja rumah begitu ya, pekerja ibu rumah tangga yang sekaligus merupakan ibu karir. Dia membawa anaknya untuk menyampaikan adanya sorotan tersendiri dari pemerintah untuk menyediakan daycare gratis. Ini merupakan tuntutan yang baru kita dengar dari salah seorang pekerja perempuan. Selain tuntutan-tuntutan itu, sebenarnya kalau kita bercermin dari aksi yang digelar di tempat lain yakni di Monas, Presiden Prabowo Subianto telah menjawab beberapa tuntutan-tuntutan massa aksi seperti akan segera membentuk Satgas PHK, lalu juga dari DPR akan segera mengesahkan ataupun akan segera membahas RUU mengenai tentang pekerjaan rumah tangga atau perlindungan pekerja di laut, ataupun juga mengenai RUU ketenagakerjaan. Kita akan pantau terus bagaimana aksi yang damai yang berada di depan gedung DPR. Kembali ke Anda, Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Zulfakar dan Adin, kemudian rekan Hanif serta Gilang dari kawasan Monas. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga kesehatan.